kita? Amin. Masih semangat kan? Masih semangat dong. Oke, Mbak Ajeng undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan dalamnya hatiku. Terlebih dahulu kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya, dan percaya Tuhan ada bersama kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mujizat Tuhan, dan kita akan belajar betapa baik dan hebatnya Tuhan kita. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Lukas 8. Sebenarnya Lukas 8 ini kita baca dari ayat 22 sampai 25, tapi kita baca ayat ke-25 saja.
25b berkata seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Di sini pernah adik-adik melihat pesawat yang ada di angkasa? Pasti beberapa di sini ada yang pernah merasakan naik pesawat, ada yang belum. Tapi beberapa, saya salah satu yang belum. Saya bertanya kepada teman saya pernah naik pesawat, takut nggak kamu naik pesawat? Teman saya jawabnya takut. Kenapa takut? Padahal sudah pakai safety, sudah pakai namanya sabuk pengaman, sudah ada pilot. Pilotnya itu bukan sembarang orang yang ditangkap orang terus disuruh mengendarakan pesawat, tidak seperti itu. Tapi pilot itu harus dididik terlebih dahulu, berpengalaman, istilahnya seperti itu. Tapi kenapa mereka masih takut? Padahal mereka terjamin keselamatannya. Itu seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ragu, apakah mereka dapat selamat? Apakah mereka dapat selamat dan lepas dari tofan itu? Padahal mereka tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi ketakutanlah yang menguasai mereka. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara yang ajaib dan hebat dan baik untuk hidup kita. Seperti sumber kebenaran pada hari ini, Tuhan Yesus adalah sumber mujizat kita. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat kita. Itulah sumber kebenaran hari ini ya. Lalu bagaimana sikap hati kita sebagai orang benar menyikapi suatu pencobaan atau tantangan di dalam kehidupan kita ya, dan di dalam kehidupan teman-teman? Ada beberapa sikap yang harus kita pelajari, yang dapat kita pelajari di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ini. Yang pertama adalah sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di ayatnya yang ke-22, ayat ke-22 saya bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Kata naik ke dalam perahu bersama-sama di dalam ayat 22 ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Mereka, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini tidak berjalan menyeberangi danau sendiri-sendiri, perahu berbeda, tetapi dalam satu perahu yang sama. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama kita, ada bersama-sama dengan muridnya. Jadi untuk adik-adik semua, saat menghadapi tantangan, tetap melakukan yang baik. Jangan pernah saat menghadapi tantangan, ujian, nyontek. Jangan seperti itu. Tapi lakukan itu, belajar dengan baik, lakukan, kerjakan dengan baik, sesuai dengan kemampuanmu. Pasti Tuhan menyertai, pasti Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar bahwa Tuhan yang kita butuhkan. Tadi ayatnya yang ke-24a saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia dan berkata, guru, guru, kita binasa. Ayat ini menggambarkan murid-murid Yesus yang sedang diuji imannya. Dalam keadaan genting seperti ini, mereka sadar bahwa yang dibutuhkan mereka adalah Tuhan Yesus. Pertolongan mereka adalah Tuhan Yesus. Mereka sadar, mereka datang ke orang yang tepat. Seruan para murid yaitu guru, guru, guru membuktikan bahwa mereka sadar untuk menyerahkan segala ketakutan kepada Tuhan. Kedatangan mereka kepada Tuhan adalah bukti iman mereka. Saat diuji, apakah mereka datang kepada orang yang salah atau orang yang tepat? Terbukti bahwa mereka datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Oke. Saat ada masalah, siapa yang kita andalkan? Apakah kita kebanyakan ngobrol dengan teman, curhat dengan teman, sampai kita lupa bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan? Nah ini, saat kita dalam kelemahan, kita harus sadar bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa di dalam kelemahannya, di dalam kelemahan kita semua orang percaya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita butuh Tuhan. Itu yang kedua, sadar bahwa kita butuh Tuhan. Yang ketiga adalah sadar bahwa Tuhan Maha Kuasa di ayatnya yang ke-24a. Lukas 8 ayat 24a.
Saya bacakan, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat ini sangat menyadarkan bahwa Tuhan berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Karena Tuhan Maha Pencipta, Tuhanlah pencipta alam dan semesta. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memperhatikan bunga bangkung, Tuhan yang memperhatikan burung pipit yang dipandang orang tidak berharga. Tuhan yang sedetail itu memperhatikan hewan-hewan, memperhatikan hal-hal kecil. Masakah Tuhan yang menciptakan kita, meninggalkan kita di dalam kehidupan kita, meninggalkan kita di dalam pencobaan? Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mari kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan Maha Kuasa. Marilah kita orang percaya kepada Tuhan, orang percaya yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Orang yang percaya bahwa Tuhan yang kita butuhkan, orang yang percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Maka dari itu, jangan lagi ada ketakutan di dalam diri kita. Boleh takut, tapi serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Berdoa, mendekat kepada Tuhan. Seperti super ayat kita pada hari ini yang terambil di dalam Matius 28 ayat 18, yaitu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, segala kuasa di bumi maupun di surga. Jadi serahkan semua pada Tuhan, percaya dan lakukan itu dengan iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami untuk sadar Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kita. Ajari kami untuk sadar Tuhan yang kita butuhkan hanya Engkau. Ajari kami Tuhan untuk sadar bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Tuhan yang memelihara bunga bangkung. Engkau Tuhan yang memperhatikan burung pipit yang tidak dipandang berharga oleh manusia, tapi Kau pelihara Tuhan. Sama seperti hidup kita orang percaya. Kami percaya Kau memelihara kami, menyertai kami di dalam setiap tantangan kami. Sekarang Tuhan, kami siap untuk menjadi terang dan garam-Mu di sekolah kami, di keluarga kami, di dalam lingkungan bermain kami. Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau melakukan hal yang baik sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, cukup sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye.